Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam rahayu bagi seluruh guru Indonesia dan teman-teman subscriber yang saya banggakan. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan channel Raden Asril Afriyadi untuk mengikuti perkembangan informasi terkait dengan P3K ataupun CPNS tahun 2021 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman subscriber selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya dan diluluskan menjadi P3K di tahun 2021 ini. Bapak Ibu dan teman-teman subscriber yang saya banggakan, kegiatan tes tahap 2 sudah masuk kepada sanggah 2. Artinya Bapak Ibu, hasil dari tahap 2 itu sudah 85% itu sudah diketahui. Bapak Ibu, apa lulus mengisi formasi atau tidak? 100% jika nanti sudah hasil pascasangga sudah dikeluarkan oleh Panselnas. Nah, bagi teman-teman guru yang sudah lulus dan mengisi formasi, maka harus mengikuti langkah-langkah himbauan dari Panselnas. Salah satunya adalah untuk pengisian data lengkap di SSYASN. Ya. Jadi tetap terus memantau khusus bagi teman-teman guru yang sudah lulus dan sudah mengisi formasi. Jadi tetap selalu pantau akun SSYASN-nya untuk mengikuti perkembangan informasinya di sana, karena nanti ada beberapa data yang harus dilengkapi Bapak Ibu ketika sudah pasca sangga diumumkan. Nah, khusus pembahasan kali ini admin akan membahas tentang kemudian apa yang harus dilakukan bagi teman-teman guru yang gagal tidak mengisi di formasi di tahap kedua. Baik teman-teman guru yang memiliki status P1, P2, dan P3 namun belum bisa mengisi formasi, atau bagi teman-teman guru yang tidak lulus PG, yang tidak memenuhi passing grade. Nah, ada 3 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu. Jadi langkah bagi teman-teman guru yang sudah gagal mengisi formasi di tahap 2, ada 3 hal yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, 3 hal inilah yang harus Bapak Ibu perhatikan agar Bapak Ibu tidak menyesal. Karena ketika 3 hal ini Bapak Ibu tidak perhatikan dan lengah, maka Bapak Ibu sia-sia ikut tahap pertama dan kedua. Misalnya, Bapak Ibu memiliki nilai yang sangat tinggi di tahap pertama ataupun mungkin di tahap 2. Tapi karena Bapak Ibu tidak memperhatikan ketiga hal atau langkah-langkah ini, sehingga Bapak Ibu tidak bisa menggunakan nilai yang tinggi itu di tahap ketiganya Bapak Ibu. Makanya 3 hal ini sangat krusial, ya. 3 hal ini sangat krusial untuk bagi teman-teman. Nah, apa saja yang 3 hal ini Bapak Ibu? Saya ingatkan lagi, ini khusus ya bagi teman-teman guru yang gagal mengisi formasi di tahap 1 ataupun di tahap 2. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari formasi sisa dari tahap 2. Ini Bapak Ibu, mencari formasi sisa dari tahap 2. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu agar Bapak Ibu itu bisa mencari sisa dari tahap 2 ini, formasi di mana saja yang masih kosong? Caranya sangat mudah sekali Bapak Ibu. Ya, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mendownload hasil tes tahap 2. Terutama di sanggah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu tidak lulus, tidak bisa mengisi formasi di tahap 2, namun Bapak Ibu tetap harus punya data terkait dengan pengumuman hasil pascasangga di tahap 2. Nah, karena ketika Bapak Ibu sudah mendownload itu, sudah memiliki data itu, maka Bapak Ibu akan mengetahui
formasi di mana saja yang masih kosong. Ya, formasi di mana saja yang masih kosong. Nah, karena di tahap 3 ini bisa lintas daerah Bapak Ibu, bisa lintas daerah, maka Bapak Ibu juga harus memiliki semua hasil dari pasca sangga itu Bapak Ibu. Jadi tidak hanya khusus di daerahnya Bapak Ibu sendiri tidak, tetapi di daerah lain. Ya, paling tidaklah Bapak Ibu sudah memiliki data daerah sekitar, walaupun tidak pas lintas provinsi. Ya, walaupun tidak pas lintas provinsi, paling tidak daerah-daerah tetangga lah, ya. Tapi seharusnya sih Bapak Ibu harus memiliki dari semua provinsi. Karena untuk di tahap 3 ini Bapak Ibu dibebaskan untuk memilih lintas daerah, bahkan tidak hanya lintas daerah ya. Tidak hanya lintas kabupaten, tetapi bisa lintas provinsi Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus memiliki hasil pasca sangga untuk di tahap kedua ini, ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak memiliki, tidak tahu tentang sisa formasi di tahap kedua, maka Bapak Ibu jelas akan kebingungan ketika sudah masuk di tahap ketiganya. Bingung akan menempatkan di mana. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, langkah yang kedua yang harus dilakukan bagi teman-teman guru yang gagal di tahap 1 ataupun di tahap 2, yang kedua adalah mengikuti tes tahap 3. Mengikuti tes tahap 3. Ya. Ini bagi teman-teman guru apabila ingin pindah mau pindah tingkat satuan pendidikan atau mau pindah mapel. Ini Bapak Ibu harus atau wajib hukumnya untuk mengikuti tes tahap 3. Nah, bagi teman-teman yang guru yang tidak ada perubahan, tidak ada perubahan mapel atau mungkin tidak ada perubahan satuan pendidikan, misalnya di tahap kedua mengambil SMP, Bapak Ibu tetap di SMP, tidak jadi masalah. Walaupun Bapak Ibu itu tidak mengikuti ujian di tahap ketiganya Bapak Ibu, tidak jadi masalah. Itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nono kemarin ataupun dari Mas Nadim sendiri. Karena nanti yang digunakan tetap nilai di tahap kedua atau di tahap ketiganya, diambil yang paling tinggi. Ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga adalah memilih formasi di tahap 3. Ini catatan penting Bapak Ibu. Ya, bagi teman-teman yang mengikuti tahap 3 mesti akan mesti akan memilih formasinya di mana. Namun bagi teman-teman guru yang sudah lulus PG ya, khusus yang sudah lulus PG, kemudian tidak mau mengikuti di tahap ketiga, tidak mau mengikuti tes ujian, maka Bapak Ibu punya kewajiban untuk memilih formasi pada tahap ketiganya, walaupun Bapak Ibu tidak akan mengikuti tesnya. Ya, karena nanti ketika Bapak Ibu itu di formasi ketiga, khusus yang sudah PG, kemudian tidak memilih formasi, maka Bapak Ibu mesti gagal. Ya, Bapak Ibu mesti gagal karena di situ tidak ada pilihan formasinya. Ini khusus bagi teman-teman yang sudah PG. Ya, walaupun Bapak Ibu tidak mau mengikuti tes ujiannya, ya. Tidak ingin mengikuti tes ujian itu. Tapi pemilihan formasi nanti harus diisi Bapak Ibu. Karena di tahap ketiga ini persis dengan tahap pertama kedua. Ada pemilihan formasinya, pemilihan formasi ulang istilahnya. Kayak gitu. Nah, 3 hal inilah Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu perhatikan dengan baik, jangan sampai kelewatan, karena kalau sampai kalian tidak memperhatikan ketiga hal ini, Bapak Ibu akan gagal. Ya, bisa jadi Bapak Ibu tidak akan tidak akan bisa lulus P3K di tahun ini Bapak Ibu. Nah, 3 hal inilah yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah wawasan dan pilihan terbaik untuk Bapak Ibu. Terima kasih, salam pendidikan, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.